kita punya foto bersama kakek, ujar Emily seraya mencebik. Kara menaikkan alis setelah mencondongkan kepala mendekat. Ia tertegun. Foto teratas diambil saat si kembar menghadiri inaugurasi penerimaan beasiswa. Lois dan Emily tampak semeringah sambil menerima sertifikat dari Rowan. Foto kedua diambil saat mereka makan bersama di kantin perpustakaan. Sorot mata Rowan terhadap Lois terkesan berbeda dengan yang Kara ingat. Rowan benar-benar seperti seorang kakek buyut yang sedang mentraktir cicitnya. Jelas itu pekerjaan seorang paparazzi. Foto ketiga sekaligus foto terakhir diambil saat si kembar memeluk kaki Rowan di acara ulang tahun mereka. Kara dan Frank sama sekali tidak tampak waspada. Senyum kecil mereka lebih menyiratkan keharuan. Papa mendapat warisan yang paling berharga, gumam Emily terdengar sedikit iri. Frank meliriknya dengan bibir terkulum. Iya, bukankah Papa sangat beruntung? Bisakah foto ini kita perbesar untuk dipajang di dinding kamar? Jadi bukan cuma kakek yang bisa melihat kita, tapi kita juga bisa melihat kakek. Mendengar ide Lois, semua orang mengangguk. Jeremy yang sedari tadi diam kini bersuara. Biar aku yang mengurusnya. Siang ini juga foto ini akan terpajang di 3 kamar kalian. 3? Kara menaikkan alis. Sementara itu Frank mengulum senyum. Jeremy, kau memang yang terbaik. Bola mata Kara bergerak-gerak seperti kepala si kembar yang celingak-celinguk mencari penjelasan. Namun selang beberapa detik ia mendesahkan tawa. Iya. Frank mengukuhkan kesimpulan dalam benak Kara. Foto-foto itu akan dipajang di kamar anak-anak dan kamar kita, Nyonya Harper. Mata Lois membulat. Mama akan pindah ke kamar Papa setelah kami menikah, Lois. Terang Frank sigap. Ia tidak mau putranya itu salah paham. Setelah Papa menyelesaikan semua tugas dan hukuman, poin-poin dalam buku panduanmu itu. Bibir Emily mengerucut. Tapi menurutku Paman perlu mencetak foto untuk di kamar Mama juga. Akhir-akhir ini Papa lebih sering tidur di sana. Dari mana kamu tahu? Lois kembali terbelalak. Aku mencium parfum Papa di kasur Mama. Balita lugu itu mengangkat bahu. Sementara Lois menyipitkan mata dan melirik sinis. Frank menyeringai kaku. Jeremy dan Kara menahan tawa menyaksikannya. Anak-anak. Suara Susan mengalihkan perhatian. Apakah urusan kalian sudah selesai? Bagaimana kalau kita sarapan dulu? Menu favorit kalian sudah siap? Mata Lois dan Emily sontak berbinar. Roti lapis buatan Mama. Iya, tapi dengan campur tangan nenek. Tidak masalah kan? Tawa riang pun mengudara. Dengan penuh semangat si kembar merosot dari sofa dan berlari menuju Susan. Kara menyusul dengan langkah ringan. Sementara itu Jeremy meminta album dari tangan Frank. Kau bisa melakukannya setelah sarapan, tutur Frank santai. Tidak apa-apa, aku cuma perlu meminta file aslinya dari Sean. Aku akan segera menyusul. Frank menepuk pundak sang kakak. Terima kasih Jeremy. Sama-sama tuan muda.
Frank mendengus kecil. Ia sudah hafal tabiat Jeremy yang suka meledeknya itu. Seperginya Frank, Jeremy meletakkan album di atas meja. Demi menghindari silau, ia mengangkat sedikit lembaran itu. Saat itu pula, Jeremy tak sengaja menyentuh sesuatu di halaman belakang. Foto lain. Alisnya berkerut saat membaliknya. Ia terpaku. Momen saat dirinya pertama kali bekerja menjadi asisten Frank terpajang di situ. Ia diapit oleh sang adik dan Rowan. Mata mereka memancarkan sinar yang sama, penuh harapan. Menyadari bagaimana perasaan sang kakek terhadap dirinya, ia pun tersenyum. Hidup memang penuh dengan kejutan. Beberapa minggu kemudian, sebuah limosin tiba di depan grup Xavier. Kilatan lampu kamera langsung menyilaukan. Sementara petugas keamanan menekan para wartawan agar berhenti mendekat. Pengawal dari mobil-mobil lain bergerak cepat mengelilingi limosin. Saat pintu dibukakan, Frank dan Kara turun dengan gagah dan anggun. Di belakang mereka dua balita berkacamata hitam menyusul. Para wartawan langsung berebut mengacungkan tangan. Frank menunjuk yang tercepat. Tuan Lois, Nona Emily, ini adalah rapat umum pemegang saham pertama kalian. Bagaimana perasaan kalian? Sementara Emily memperlebar senyumnya, Lois menatap kamera satu persatu. Para wartawan kompak menjaga keheningan, bersiap merekam jawaban sang balita. Tentu saja kami senang. Aku dan Emily sudah lama menantikan RUPS Xavier Group. Ini adalah hari di mana kami bisa membuktikan bahwa kakek Rowan tidak salah membeli kami kepercayaan. Beberapa orang wartawan mengangkat tangan lagi. Frank memilih yang tersigap. Apakah itu berarti kalian sudah siap untuk menggunakan hak suara dalam RUPS ini? Lois menggeleng tegas. Tidak, aku dan Emily sadar bahwa kami masih terlalu muda. Banyak hal yang belum kami ketahui tentang bisnis dan perusahaan. Kami masih perlu banyak belajar. Karena itu, kami berencana untuk menyimak saja. Meski begitu, sambung Emily membuat sorotan kamera bergeser ke arahnya. Kami akan turut mengamati laporan keuangan dan perkembangan perusahaan dengan seksama. Kalau memang ada pendapat yang perlu diberikan, kami akan berjualah. Para wartawan terkesima mendengar jawaban bijak itu. Apakah kalian tidak takut dicibir oleh anggota lain yang jauh lebih tua dan berpengalaman? Si kembar kompak menggeleng. Tidak, Mama bilang asalkan kami menyampaikan pendapat dengan sopan dan sesuai aturan, orang-orang pasti mendengar. Lalu, apakah yang menyuruh kalian untuk hanya menyimak juga ibu kalian? Celetuk seorang wartawan. Dua balita itu kembali menggeleng. Tidak, itu hasil diskusi aku dan Emily. Kami adalah pemimpin Xavier Group di masa depan. Tentu saja kami menginginkan yang terbaik untuk perusahaan ini. Tiba-tiba jam tangan dua balita itu berbunyi. Setelah menekannya 2 kali, mereka meraih tangan orang tua yang berdiri di sisi mereka masing-masing. Maaf, karena waktu kami terbatas, kami harus permisi. Sampai jumpa di hari lain. Lois mengangguk dan para wartawan langsung menumpahkan pertanyaan. Mereka belum puas berbincang dengan si kembar. Sementara itu, kameramen sibuk menyoroti ketenangan si kembar saat berjalan.
Dua balita itu seperti sudah terbiasa menjadi pusat perhatian. Gestur mereka tampak alami dan santai. Mama, apakah aku melakukannya dengan baik? Tanya Lois saat mereka memasuki lobi. Kara tersenyum hangat. Iya, kamu melakukannya dengan sangat baik. Emily juga, kalian keren sekali. Emily terbelalak. Aku juga. Aku cuma melengkapi jawaban Lois satu kali, Mama. Aku baru akan menunjukkan kemampuan berbicaraku. Kalau ada serangan wartawan lagi, aku dan Lois sepakat bergiliran untuk menjadi narasumber utama. Frank dan Kara sontak saling lirik, bibir mereka meloloskan tawa. Itu strategi yang bagus, timbal Frank lembut. Nanti di ruang pertemuan, kalian juga akan menerapkan itu. Iya, Papa. Aku dan Lois akan berbicara dengan teratur. Papa tenang saja. Frank mengulum senyum. Ia suka dengan kepercayaan diri si kembar. Mereka seperti terlahir untuk menjadi tenar. Ternyata pemikiran Frank benar. Dalam waktu singkat, wajah si kembar terpampang pada beberapa sampul majalah bisnis. Media sosial ramai membahas mereka. Semakin lama, semakin banyak jumlah penggemar Lois dan Emily. Bahkan pada hari pertama mereka masuk sekolah, banyak orang berbaris di luar pagar menantikan kehadiran mereka. Kita sudah sampai, seru Lois sembari mengalihkan pandangan dari jendela. Di luar sangat ramai. Kara tersenyum dan membelai wajah anak-anaknya. Tidak apa-apa, mereka hanya bisa melihat kalian dari sana. Tapi apakah kalian yakin tidak mau diantar sampai kelas? Tidak apa-apa, Mama. Mama dan Papa cukup mengantar sampai mobil saja. Tutur Emily manis. Iya, kami mau mulai belajar mandiri. Lagi pula, ada Philip yang mengawasi kami secara diam-diam. Angguk Lois mantap. Kara menatap Frank yang tersenyum. Laki-laki itu kemudian mengelus lengannya. Tenanglah, Philip bisa diandalkan. Kara menghela nafas samar. Baiklah kalau begitu. Ia memakaikan Lois dan Emily tas. Ingat pesan Mama. Jangan menerima makanan atau minuman dari siapapun. Kalau terpaksa menerimanya, simpan saja di dalam tas. Emily mulai mengulangi kata-kata sang ibu. Sedetik kemudian ia memperlihatkan jam tangan canggihnya. Lalu, kalau ada bahaya, cepat-cepat hubungi Philip. Lois tidak mau kalah. Jadilah murid teladan dan bersenang-senang bersama teman-teman. Sambungnya dengan mata berbinar. Dan kalau ada teman nakal, jangan diladeni. Tapi kalau dia mau membuli, jangan ragu untuk melawan balik. Kara tercengang melihat sang putra meremas kepalan tangannya sendiri. Siapa yang mengajarimu kalimat terakhir? Papa. Kara melirik ke samping. Frank terkekeh. Jangan salah paham, Kara. Aku bukan mengajari Lois tentang kekerasan, tapi setiap laki-laki harus tahu cara membela diri. Apalagi anak-anak kita sangat hebat. Mungkin saja ada temannya yang iri. Kara menghembuskan nafas panjang. Baiklah, papa kalian benar.
Kalian harus bisa menjaga diri sendiri. Sekarang kalian siap. Lois dan Emily cepat-cepat memakai kacamata hitam. Siap, Mama. Kara tersenyum dan merentangkan tangan. Si kembar pun mendekapnya erat. Anak-anakku ternyata sudah besar, sudah bisa bersekolah tanpa perlu ditemani. Ia terpejam menahan panasnya keharuan. Tak ingin ketinggalan, Frank membungkus mereka dengan lengan kekarnya. Anak-anak kita, Kara, anak-anak kita sudah besar dan semakin hari, semakin mereka membuat kita bangga. Si kembar terkikik, kegembiraan telah menggelitik hati mereka. Terima kasih sudah mengantar kami, Mama, Papa. Kami sangat senang. Emily mengecup pipi kedua orang tuanya. Iya, aku juga senang. Kakek Rowan pasti iri melihat kita. Dia pasti mau berpelukan juga. Frank mendengus tipis. Ia suka imajinasi Lois. Sambil melepas pelukan, ia berbisik, "Omong-omong, kalian harus masuk ke kelas sekarang. Kakek Rowan akan marah kalau kalian terlambat." Benar, sampai jumpa di kantor nanti siang, Mama, Papa. Usai menerima kecupan di kening dari Frank dan Kara, si kembar turun dari limo. Sambil memegangi tali rangsel masing-masing, mereka melangkah dengan berani. Semua mata terpukau melihat pesona mereka. Tiba-tiba saja seorang balita laki-laki menghampiri. Wajahnya tampan dan pakaiannya rapi. Tangan kanannya menggenggam sekuntum mawar putih. Halo Emily, aku Blandon. Aku selalu mengikuti berita tentangmu. Kamu sangat keren dan aku menyukaimu. Apakah kamu mau menjadi pacarku? Ia menyodorkan bunga itu. Lois ternganga, bukan hanya karena nama yang kebetulan sama dengan tetangga playboy mereka dulu, tetapi karena tindakan yang tidak sesuai umur itu. Halo Blandon, senang berkenalan denganmu, balas Emily dengan senyum manis. Mata Lois langsung menyipit. Namun melihat tangan Emily masih ditari rangsel, ia menahan diri untuk tidak menginterupsi. Tapi maaf, aku belum mau berpacaran. Aku punya banyak impian dan pekerjaan. Aku mau fokus dengan hal-hal itu dulu. Bagaimana kalau kita berteman saja? Lois diam-diam mengulum senyum. Sedangkan Brandon, ia menurunkan bunga di tangannya dengan raut mayun. Sayang sekali, padahal aku sangat menyukaimu. Tapi baiklah, kalau kamu mau berteman. Tiba-tiba datanglah beberapa bocah laki-laki lain. Mereka semua membawa hadiah di tangan mereka. Sebelum Emily diserbu, Lois cepat-cepat meraih tangannya. Ayo Emily, kita harus ke kelas. Kita tidak boleh terlambat. Iya. Melihat kedua anak mereka berlari menghindari kejaran anak-anak lain, Kara menyandarkan kepala di pundak kekasihnya. Tawanya ringan dan menyejukkan. Bukankah mereka sangat manis? Genangan air matanya semakin tebal. Sulit dipercaya, mereka sudah sebesar ini. Frank mengecup pelipis Kara. Sudah puas memandangi anak-anak. Kara meliriknya dengan senyum kecut. Tidak akan pernah puas, Frank. Tapi sekarang kita lebih baik berangkat. Kalau tidak, kita yang terlambat.
Oke, untuk hari ini sekian dulu ceritanya. Kita sambung besok. Terima kasih buat kakak semuanya yang sudah mengikuti cerita yang saya bacakan. Dan untuk kakak-kakak yang baru bergabung, terima kasih juga atas supportnya. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.